Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan senang sekali hari ini saya Iren Anggu dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dalam program Moka Hangat, Modal Kuat Usaha Meningkat, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bidang pembiayaan koperasi. Pasti pemirsa sudah penasaran, hari ini kita akan berdiskusi ataupun juga ngobrol apa sih bersama dengan 3 tamu terbaik hari ini. Langsung saja saya akan berikan informasi untuk hari ini. Kita akan berbincang terkait dengan penguatan permodalan koperasi melalui akses non-bank. Seperti apa diskusi menarik hari ini? Boleh kita langsung sapa ya pemirsa 3 tamu yang sudah hadir. Yang pertama sudah hadir kali ini Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Beliau selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Siwi, apa kabar Ibu? Baik, sehat, bahagia Mbak Agun. Bahagia ya Bu ya. Ini luar biasa loh kalau kita mengikuti agendanya dari Bu Siwi ini dari pagi ketemu pagi lagi kayaknya ya Bu ya. Karena akhir tahun ini mulai banyak sekali kegiatan ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Siwi sudah hadir. Dan tentunya 2 lagi pemirsa, langsung saja kita sapa sudah hadir Bapak Haji Ispriyatun Katir Riyatmojo. Beliau selaku anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Katir, apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Betul sekali. Ini juga kegiatannya mulai banyak pasti ya kan. Menuju akhir tahun seperti biasa. Mulai kalau kita bilang oya-oyaan ya Pak ya. Betul sekali. Matersun Pak Katir sudah hadir. Siap. Dan satu lagi boleh langsung saja kita sapa Bapak Nur Ahmad Afandi selaku Direktur Utama PT Tarumartani. Beliau ini juga sekaligus merupakan Wakil Ketua Forum CSR Daerah Istimewa Yogyakarta. Betul ya Pak ya? Betul. Oke Pak Nur, sehat Pak Nur? Alhamdulillah sehat, semangat. Betul sekali. Ini senang banget ya kalau kita bertemu dengan para tamu dan juga narasumber yang luar biasa, selalu sehat dan semangat untuk memberikan pelayanan juga kepada masyarakat. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan berdiskusi terkait dengan penguatan permodalan koperasi melalui akses non-bank. Ini boleh saya langsung menuju ke Bu Siwi. Bu Siwi, kalau bisa dibilang untuk koperasi saat ini kan permasalahannya ya masih itu aja ya Bu ya. Untuk anggotanya yang mungkin semakin lama juga tidak semakin banyak, lalu juga gagal bayar akses permodalan ya. Tapi kalau dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk kondisi koperasi ini seperti apa? Dari tahun ke tahun ini untuk koperasi yang aktif ini apakah semakin meningkat atau malah justru semakin turun Ibu? Monggo. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat koperasi gitu kan. Koperasi itu biasanya langsung, aduh ini apa koperasi gitu kan. Gitu. Langsung adu-adu gitu. Aduh gitu. Karena apa? Karena bukan prinsip bicara koperasinya sendiri sebetulnya kan rohnya ini bagus, gotong royong, bagaimana kelembagaannya, bagaimana brandingnya. Tapi yang terjadi sekarang kalau kita lihat peta di dalam keragaan koperasi ini memang masih harus kita dampingi terus. Kalau bicara memprihatinkan enggak, tapi memang masih punya PR yang sangat luar biasa gitu. Jadi kalau kita lihat aktif tidak aktifnya ini kan semakin lama di tahun 2020 ini memang meningkat dari tahun 2019. Tapi bukan berarti ini jelek, enggak. Karena memang kita ada sebuah regulasi atau sebuah kebijakan. Kalau koperasinya ini contoh, syaratnya ini kan minimal 1 kali 1 tahun melakukan RAT. Kalau mereka itu di tahun 2018 nggak melakukan RAT satu kali, 2019 RAT lagi kan kita langsung masukkan dia nggak aktif gitu. Bukan berarti langsung delete, tapi itulah fungsi kita untuk melakukan pembinaan. Ini kalau kita melihat kacamata dari data ya. Iya. Tapi yang terjadi memang kita juga punya konsep bagaimana seperti apa arahan dari pemerintah. Kita akan arahkan ya koperasi ini harus siap untuk bertransformasi digital. Bukan hanya jumlahnya, tapi bagaimana kuantitas dari koperasi, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Gitu. Jadi ini yang menjadi sekarang dan kurikulum atau dalam hal pendampingan pasti kita akan melihat keragaan mereka. Sebetulnya apa sih dari kelembagaannya, bagaimana terhadap pengelolanya sendiri, kesiapan pengelola. Maka kami yang kita lakukan adalah pendampingan kompetensi terhadap si pengelola sendiri. Terhadap si pengelola ya. Dan bagaimana aktivitasnya, maka kami pun berdampingan dengan beberapa komunitas, ada perguruan tinggi, ada seperti Pak
Pak Nur Rahmat Effendi CSR, dari BUMN ataupun dari beberapa BUMD, bagaimana mereka ini juga aktivitasnya, karena di dalam prinsip koperasi ini kan ada pembinaan bagi anggotanya. Jangan hanya koperasinya saja yang besar, tapi aktivitas anggotanya, ekonomi dari kalau simpelnya itu pemasukan lah, itu benefit yang didapatkan dari anggota ini mestinya juga memberikan ruang yang mensejahterakan anggotanya. Ini kan yang utama. Nah, maka ini masih banyak PR yang terus kita support, karena kalau bicara pembiayaan koperasi ini kan modalnya dari anggota ya, paling pokok pokoknya dari modal anggota untuk wajib, anggota. ya, modal wajib, modal pokok bisa juga keluar, tapi harus dilihat kelembagaannya. Pasti terhadap apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat mereka akan memberikan support terhadap koperasi, akan melihat kelembagaannya. Koperasinya ini sehat enggak? Maka kami melakukan beberapa program yang kita lakukan bagaimana mengawal terhadap kelembagaannya. Ya seperti tadi kompetensinya, bagaimana kita awasi. Harus halal di relnya, jangan sampai apa yang dilakukan ini melenceng kan, seperti itu. Maka ini harus sejalan seiring di sana gitu. Oke, baik. Jadi untuk saat ini memang diperlukan sekali untuk pembinaan dan juga pendampingan begitu ya Bu ya. Iya, tapi kita kan pasti di dalam melakukan pembinaan dan pendampingan ini kita juga harus ada target kan. Betul. Target kita ke depan kita akan arahkan koperasi ini koperasi yang modern gitu. Koperasi modern itu salah satunya kan pemanfaatan dari sisi IT. Memang tidak mudah ya. Kita harus mengubah bareng-bareng mindsetnya. Maka di tahun ini kita target ada embrio untuk koperasi modern. Menyiapkan embrionya dulu lah ya. Nggak bisa tiba-tiba langsung ini. Iya benar. Iya tiba-tiba langsung gede. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk sekarang ini juga yang menjadi fokus ini adalah transformasi dari yang konvensional menjadi lebih modern digital. Oke, baik. Terima kasih Bu Siwi. Coba kita mungkin ke Pak Katir. Iya. Pak Katir, tadi kan sudah diinformasikan juga nih oleh Ibu Siwi seperti apa sih kondisi koperasi kita begitu ya. Dan sekarang ini lebih fokus ke peningkatan kualitas ya Bu ya daripada kuantitas. Nah, tapi kalau dari Pak Katir sendiri untuk permasalahan koperasi ini kan dari tahun ke tahun ya sepertinya berputar di situ saja. Klasik gitu aja ya. Itu aja begitu. Nah, ini sebenarnya kenapa begitu Pak? Padahal kan ya sekali lagi ya, apakah tidak bisa belajar dari mungkin permasalahan-permasalahan yang sebelumnya? Nah, kalau menurut Pak Katir ini seperti apa? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi kalau lihat data aja, kalau data itu koperasi di daerah istimewa Yogyakarta itu ada kurang lebih 1.700-an sekian lah. Oke, 1.700 ya, masih aktif ya. Itu ada yang 1.500-an sekian itu konvensional dan juga yang sudah syariah ya Bu ya. Syariah. Oke. Syariah. Nah, di sini memang kebetulan saya itu di Komisi C yang sebetulnya kan bukan mitra kerja dari Dinas Koperasi lah. Artinya seperti yang disampaikan Ibu tadi, ketika bicara koperasi itu waduh seperti apa toh. Nah, namun demikian kita juga selalu memantau lah perkembangan seperti apa, dan ketika ada katakanlah koperasi yang sudah banyak itu memang itu harus kita support, harus kita dukung. Bagaimana keadaan koperasi tersebut, sehat dan tidaknya. Kemudian pendampingan juga perlu. Dan juga tentunya juga butuh sumber daya manusia yang lebih bagus, berkompeten. Nah, ini dan juga saya kira juga penguatan kelembagaan baik dari sisi operasionalnya dan juga pelaksanaannya, itu saya kira semuanya butuh pendampingan, butuh support biar nanti koperasi ini benar-benar bermanfaat untuk anggota tersebut. Oke, jadi mungkin biar lebih fokus ini kita lebih cermat untuk memilih ya Pak ya. Sudah mulai memilih nih mana koperasi yang masih aktif atau yang tidak begitu. Dan ketika sudah menemukan angkanya, ada berapa koperasi yang aktif, itulah yang kita maksimalkan potensinya begitu. Yang jelas ya, sekali lagi ya, kalau dari Bapak Katir ini kan menyoroti tentang penguatan kelembagaan untuk SDM-nya begitu ya, agar dapat mengelola koperasi itu dengan baik begitu. Baik, matur suwun Pak Nur. Nah, ini gantian nih Pak Nur. Pak Nur, sebelum kita berbicara terkait dengan koperasi, CSR dan lain sebagainya. Nah, sebagai perkenalan ya, ini Taru Martani ini apa Pak dan kegiatannya apa saja? Monggo silahkan Pak Nur. Terima kasih Mbak Anggun. Taru Martani ini BUMD milik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik. Ya, Taru Martani ini usaha warisan dari zaman Belanda. Dulu namanya Negresco. Itu milik private Belanda yang didirikan tahun 1918. Wow, 1918 ya. Kemudian sejak awal itu produksinya sigar atau cerutu yang orientasinya ekspor.
Nah sudah jalan bagus, kemudian zaman Jepang itu diambil oleh Jepang, diganti namanya Java Tobacco Kojo. Tetap produksinya cerutu. Kemudian zaman kemerdekaan diambil oleh pemerintah RI, dan ketika Menteri Perekonomiannya Ngerso Dalem Hamengkubuwono ke-9 itu diganti nama Taru Martani. Taru itu dari bahasa Sanskerta. Taru itu artinya daun, Martani itu kehidupan. Jadi kira-kira Taru Martani itu mean live for life. Jadi daun untuk kehidupan. Nah, sekarang dalam perkembangannya kami memperoleh tugas dari Pemda DIY untuk mengelola cadangan pangan dan bekerja sama dengan petani. Sekarang dapat tugas membeli, menyimpan dan memasarkan hasil pertanian khususnya padi. Jadi sekarang usaha kami itu ada industri cerutu dan tembakau, kemudian ada briket arang juga untuk ekspor, kemudian yang terakhir mulai tahun 19 kemarin kita mengelola cadangan pangan dan bergerak di bidang pertanian. Itu yang terkait dengan usaha Taru Martani. Oke, jadi dari tahun 1918 walaupun juga sempat mengalami perubahan nama sampai dengan sekarang ini menjadi Taru Martani. Ya, tapi 103 tahun itu terus beroperasi, tidak pernah berhenti. Luar biasa. Ini apa nih rahasianya nih bisa sampai survive dengan umur 103 tahun. Ini luar biasa. Semoga nanti semakin 100 yang lain ya Pak ya. Baik Pak Terson, Pak Nur, kita boleh ke Ibu Siwi lagi nih. Bu Siwi, kita langsung menuju ke tema nih, penguatan permodalan koperasi melalui akses non bank. Nah, ini perbedaannya seperti apa sih Bu dengan bank dan non bank, ini seperti apa perbedaannya? Ya, kalau bank pasti ini bicara lembaga pembiayaan yang sudah ada syarat dan ketentuan, semua ada syarat dan ketentuan. Jadi kan lembaga pembiayaan itu baik bank maupun non perbankan gitu. Bicara terhadap koperasi ini kan seperti tadi kami sampaikan harus kita tingkatkan. Koperasinya juga harus naik kelas dong gitu. Kalau bicara UMKM naik kelas, koperasinya gimana? Koperasinya tetap jaya. Pasti di dalam melakukan aktivitas ini tidak hanya cukup dari sisi simpanan wajib, simpanan pokok. Ada yang cukup, pasti kita akan melihat kok cukup ini, apakah simpanan wajib, simpanan pokoknya sudah memang memenuhi terhadap apa yang mereka lakukan. Tapi pasti di dalam koperasi ini ada sebuah target, capaian harus mereka lakukan. Maka butuh dari sumber lain gitu. Nah, dari sini ini menjadi sebuah edukasi di dalamnya. Bagaimana koperasi itu memenuhi kaidah-kaidah, bagaimana legalitasnya, dia punya NIK, tidak hanya calon koperasi saja, bagaimana manajemennya, bagaimana struktur SDM-nya, bagaimana likuiditasnya kalau bicara koperasi simpan pinjam, bagaimana terkait dengan peningkatan kualitas dari sisi koperasinya sendiri. Maka ini menjadi bagian di saat mereka itu akan membesarkan koperasi, dalam arti membesarkan untuk lembaganya, untuk kesejahteraan anggotanya terutama, dibutuhkan supporting lembaga dari luar untuk pembiayaan. Maka lembaga pembiayaan itu bisa dari perbankan maupun non perbankan. Dari mana nih non perbankan? Seperti CSR dari Pak Nur Rahmat Afandi. Nanti Pak Nur sejauh mana nih syarat ketentuan? Nanti kita todong pertanyaannya. Karena ini di dalam ini kita tidak hanya sekedar meminta mereka, oh ini nanti ada yang membiayai, tapi di dalam itu di saat mereka di dalam koperasi bisa mengakses pembiayaan, di dalamnya ada edukasi gitu. Di saat ini manajemennya pasti harus sudah safe, harus sudah memenuhi kaidah-kaidah SOP yang memang di aturan atau prosedur prosedur di saat ada syarat-syarat untuk meraih atau saat akan ada supporting atau investasi dari pihak, karena ini memungkinkan dari pihak koperasi itu bisa ada investasi dari luar dan ini diatur di dalam Permenkop juga gitu. Dan tentunya untuk Dinas Koperasi ini kan juga mempunyai tugas untuk memfasilitasi ya Bu. Nah, kami tugasnya memfasilitasi untuk menemukan. Di saat kita ketemu itu pasti Pak Nur Rahmat Afandi dari Pak Katir bagaimana persyaratannya, ini kan inilah PR-nya gitu. Dan kami melakukan pelatihan, pendampingan baik di kelas maupun mentoring, maupun kita juga ketemu dengan beberapa kan koperasi ini kan pastinya butuh sebuah contoh pilot ada beberapa koperasi yang memang kelasnya sudah relatif maju, ada koperasi yang memang baru tumbuh. Nah, sekarang itu kan kalau dengan Undang-Undang 11 kan koperasi ini kan
cukup mudah mendirikan koperasi, hanya 9 orang ya gitu. Iya. Tapi tidak hanya 9 orangnya saja, tapi bagaimana ini maju ke depannya. Maka kalau bicara pembiayaan di dalamnya pasti kita akan bicara real terhadap koperasi ini sehat dari sisi manajemen, sehat dari sisi lembaganya di sana. Semuanya harus sehat ya gitu. Bu ya. Oke, jadi untuk sisi fasilitasnya sekali lagi nih untuk Dinkom tidak bisa sendiri ya Bu ya, semuanya harus ada kolaborasi ya. Kita ada lembaga-lembaga yang memang bersatu kan dari pemerintah pusat, dari perguruan tinggi, dari komunitas sendiri, dari masyarakat koperasi loh kalau saya bilang dari komunitas masyarakat koperasi. Bagaimana sih sebetulnya roh seutuhnya, kita ada Undang-Undang 25, di situ ada prinsip-prinsip koperasi, bagaimana mereka ada kegotong royongan, bagaimana mereka punya ketentuan-ketentuan yang mereka harus menyehatkan terhadap lembaganya. Oke, ini ya kalau dibilang itu enak ya kalau dengar Ibu Siwi untuk ini yang Diko berbicara ya. Tapi kalau di sini udah wah ini ngapain dulu nih kayaknya PR-nya ini luar biasa begitu ya. PR-nya ini nggak berhenti karena kan kemarin masih punya PR ya Pak Kater sama Pak Nurandi. Tapi sekarang pemerintah ini sudah targetnya sudah meninggi lagi, transformasi digital. Nah, untuk siapa nih? Transformasi digital untuk koperasi. Tahun 2024 pemerintah punya target ada 100 koperasi modern. Nah, kita mau seperti apa ini? Mau berapa? Ada yang siap nggak? Maka di tahun ini pun kita menyiapkan embrio koperasi. Kenapa tidak semuanya? Kita buka secara luas, tapi ternyata masih ada beberapa yang mungkin syarat dan ketentuannya belum memenuhi. Belum masuk gitu ya Bu. Nah ini yang pertama adalah memang paling sulah saya kemana-mana bilangnya mindset ya Pak. Mindset dari kita semua, mindsetnya dari para pelaku. Apakah hanya sudahlah yang penting berkumpul di koperasi, jalan enggak yang RAT yang paling jalan ya kan. RAT ketemu gitu. Nah ini yang mestinya tanggung jawab, hak dan kewajiban ini harus disatukan dalam sebuah frame kerja. Oke, ini ya Bu ya tugas berat nih padahal di tahun 2024 ini punya target nih pemerintah ya. Tapi semoga ini teman-teman koperasi ini juga siap ya dengan target yang diberikan oleh pemerintah ini. Membantu Ibu Siwi juga ini tentunya ya kan. Harus ya Bu ya. Ini hubungannya mutualisme. Saling membutuhkan. Saling menguntungkan ya, betul. Mindset itu tadi saya setuju sekali. Karena kalau mau kita bikin program sebagus apapun, semenarik apapun tapi kalau mindsetnya masih nyuwun sewu, jadul masih yang konvensional yang ketinggalan. penting gini aja jalan gitu. Santai aja ya kan. Nah, karena sekarang itu yang menang adalah yang cepat bukan yang besar. Betul, yang cepat ya dan juga cepat dalam semuanya. Cepat untuk beradaptasi dan lain sebagainya. Ya, oke, baik. Ini kita boleh ke mungkin Pak Katir ya. Pak Katir, ini untuk upaya mendorong rekan-rekan koperasi ini sekali lagi kita sudah mendengarkan ternyata ada target ya dari pemerintah pusat begini. Nah, untuk mendorong masyarakat kita untuk dapat berkoperasi dan untuk fasilitas yang mungkin kalau dari Pak Katir sendiri yang harus diberikan agar teman-teman koperasi ini dapat memberikan ataupun juga mendapatkan akses perbantuan dana kepada non-bank ini seperti apa? Jadi dengan adanya regulasi Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan memberikan kemudahan koperasi dalam berkembang dan berbudaya. Sudah diatur dalam undang-undang. Seiring dengan saat ini untuk mendorong agar koperasi tidak lelah dengan digitalisasi, misalnya seperti itu. Sejalan berarti dengan apa yang tadi Ibu Siwi ya. Nah, tentunya apapun kita harus support, kita harus dorong dengan keberadaan seperti itu. Nah, yang jelas itu bisa terpermudah. Tadi Bu Sri sudah menyampaikan, jadi ketika koperasi itu harus berkembang, itu banyak inovasi-inovasi yang harus kita kita libatkan dari semua anggota biar ada terobosan-terobosan baru. Nah ini itu bisa dilakukan dengan baik. Saya kira nanti koperasi juga akan sehat, akan bagus juga. Itu seperti itu. Oke, berarti ini ya inovasi ya. Oke, kalau tadi perubahan mindset, lalu digital, inovasi, adaptasi, ini juga menjadi penting untuk kondisi saat ini. Betul sekali, Pak. Apapun nanti akan disupport ya Pak ya. Pastilah, demi kemajuan rekan-rekan yang ada di koperasi. Tentunya dari lembaga DPRD ketika banyak
koperasi-koperasi yang sudah ada di DIY ini, tadi saya sudah sampaikan, koperasi itu kan ada yang mungkin baru berkembang atau mungkin sudah bagus lah. Ketika sudah bagus terus kita support, biar akan semakin bagus lagi, Betul. semakin maju. Iya. Dan nanti tentunya dari dinas juga selalu memberikan motivasi-motivasi Iya. bagaimana baiknya untuk ke depan, seperti itu. Oke, baik. Dan mungkin boleh ke Pak Nur. Pak Nur, ini kan tema hari ini adalah penguatan permodalan koperasi melalui akses non-bank. Dan tadi juga sedikit sudah disinggung oleh Bu Siwi ya. Ini bisa melalui CSR. Nah ini Iya mungkin, dong, ini nah, Pak Nur ini mitra tumpuan. Nah, ini salah tumpuan satu, ya. betul, salah satu mitra yang digadang-gadang begitu. Karena Nah, kan uang yang dari pemerintah itu hanya 18% ya Pak Nur ya. Pasti ini dari Pak Nur ini yang paling banyak. waduh, ini coba kita tanya. Ini Pak Nur, untuk kegiatan CSR sendiri dari PT Tarumartani ini yang berkaitan dengan koperasi ini seperti apa? Sebelum sampai ke sana, saya ingin memberikan sedikit pengantar pengalaman sehingga nanti Boleh, silakan Pak. Itu yang mungkin akan melatar belakangi komentar dan pendapat saya. Saya pernah jadi aktivis koperasi itu sejak mahasiswa, jadi ketua koperasi mahasiswa tahun 84. Kemudian aktif di gerakan koperasi itu di Dewan Koperasi Kabupaten Sleman sampai ke tingkat provinsi itu tahun 88 sampai 90 berapa. Kemudian pernah menjadi ketua Kadin DIY tahun 2009 dan seterusnya. Wah, ini. Artinya saya pernah mengalami jadi pelaku koperasi, pengalamannya udah ada. Jadi pengusaha, jadi pelaku koperasinya sekarang jadi gerakan itu artinya yang melakukan upaya-upaya pembinaan koperasi ya di Kopin, kemudian di Kadin sebagai organisasi dunia usaha. Yang dari pengalaman itu, dari pengalaman 3 entitas itu, saya merasa bahwa menurut saya kelemahan koperasi ini selalu telat dalam melakukan penyesuaian terhadap ekosistem. adaptasi ya Pak ya. Selalu telat dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan ekosistem gitu ya. Ekosistemnya sebenarnya sudah sangat mensupport ya Pak sangat ya. mensupport gitu. Tetapi faktanya koperasi sendiri itu yang selalu terlambat. Nah, problemnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Siwi bahwa kadang-kadang orang memahami koperasi ini sebagai kelembagaan sosial tempat ngumpulnya orang susah. Padahal Ya. koperasi ini kan sekedar badan hukum untuk dari sebuah entitas bisnis. Maka perilakunya sebenarnya mestinya ya harus perilaku bisnis, bukan perilaku lembaga sosial yang Ada entrepreneur di situ ya. Perilaku entrepreneurship. Oke, ya. baik. Perilaku entrepreneurship yang kecenderungannya harus selalu siap untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekosistem. Gitu. Ini yang menurut saya problem dasarnya. Maka kalau Bu Siwi tadi ngendikan bahwa problem utamanya adalah perubahan mindset, saya kira betul. Karena ketika kami dulu aktif di koperasi mahasiswa dulu kami sudah punya karyawan 11 orang loh. Jadi artinya ketika mahasiswa aktif di koperasi aja kita sudah mikir menghidupi orang. Bayangan kami setelah sekarang ini hampir 40 tahun kami aktif di koperasi, mestinya kan koperasi sudah tumbuh berkembang. Betul, harusnya. Iya, harusnya. Tapi kok belum ya Pak ya? Ada question di sananya. Ya, ada question. Ya. Nah, maka saya kira problem yang pertama itu di mindset, kemudian yang kedua itu perilaku entrepreneurship-nya. Jadi perilakunya itu lebih ke kalau mau mengerjakan pekerjaan ya hanya dalam lingkup yang kecil, tidak mau mencoba untuk menyesuaikan ke yang besar. Bahwa koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota itu iya, tetapi kan kegiatan ekonominya tentu harus mengikuti perkembangan. Tantangannya kuat ya. Tantangannya yang luas, itu yang saya kira harus dirubah. Nah kaitannya dengan permodalan, ini juga begitu. Kalau saya bandingin teman-teman swasta, mereka bisa berkembang. Sesungguhnya, ini mungkin juga perbedaan cara berpikir. Oke. Kalau di koperasi mereka rata-rata hidup dan menghidupkan usahanya itu dari modal yang di-store. Artinya semata-mata dari equity yang dimiliki. Simpanan wajib, simpanan pokok gitu ya. Di mana modal itu diperoleh dari simpanan wajib dan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Sementara swasta kontraktor yang besar-besar itu dia punya equity 2 miliar itu bisa mengerjakan pekerjaan sampai 20 miliar. Oke. Gitu. Nilainya bisa 10 kali lipat. Iya, artinya
equity, modal sendiri itu tidak harus besar, tetapi yang penting bagaimana dia punya perencanaan bisnis yang baik, kemudian dia punya pengelolaan yang baik, yang kemudian bisa meyakinkan kepada orang untuk bisa bekerja sama gitu ya. Tadi saya cerita kepada Bu Siwi, Tarumartani ini sekarang rata-rata produksi kita mencapai 250 sampai 300 ton tembakau kering. Itu kalau tembakau basah itu ekuivalen dengan 1.600 sampai 1.800 ton. Oke. Kami bekerja sama dengan kelompok tani. Tetapi pengelolanya ini bukan koperasi. Padahal menurut saya sesungguhnya petani-petani itu bisa berkelompok membentuk koperasi ya, yang kemudian nanti bekerja sama dengan kita. Nah, model Tarumartani bekerja sama dengan pemasok itu bahkan kita sampai kontrak. Artinya kita kontrak untuk memastikan kualitas yang akan kita peroleh, kemudian kapan saat harus disetor, kemudian ketika kita sudah memperoleh kepastian kontrak itu, kita memberikan uang muka untuk mengerjakan. Nah, ini kan sebenarnya bisa dilakukan oleh koperasi. Iya, betul. Bisa dilakukan oleh koperasi. Ini komentar yang pertama. Komentar yang pertama bahwa koperasi untuk bisa memperoleh modal itu menurut saya bukan dengan siapa dia harus bergaul, tetapi bagaimana dia membuat perencanaan untuk meyakinkan kepada mitra-mitra itu yang Itu bisa pertama. jadi modal ya. Itu bisa jadi modal. Karena yang namanya orang memberikan modal baik itu pinjaman maupun bantuan. Tadi Bu Siwi menyebut salah satu sumbernya CSR. CSR pun ketika akan memberikan bantuan permodalan itu bukan Semata-mata. Cuma-cuma gitu ya. Iya. Bukan seperti grant yang terserah kamu buat apa, tetapi kita tentu berharap bantuan ini akan diberikan atas dasar perencanaan yang baik. Tetap Dan perencanaan kita berharap kuncinya. dengan perencanaan yang baik itu dia akan ada pengembangan. Maka saya kebetulan wakil ketua di bidang pemberdayaan. Jadi selalu ukurannya kalau kita bantu dia akan menjadi lebih baik enggak? Dia akan naik kelas enggak itu. Kalau dia cuma mengharapkan bantuan tetapi dia tidak meyakini Tidak ada perencanaan yang baik. Dia tidak ada perencanaan yang baik dan tidak meyakini bahwa hari esok lebih baik, ya nggak menarik buat dibantu. Iya. Oh, ini jangan salah nih berarti ya kan, kalau yang punya mindset bahwa ya orang ngebantu tuh asal ngebantu, ternyata tidak loh. Ya. Mereka juga punya Ada program. edukasi juga di dalamnya. Nanti bantuannya cuma sia-sia. Iya, jangan sampai seperti itu. Hanya ya Nggak bermanfaat bermanfaat. saat itu juga Iya. Pak ya. Iya. Dan terakhir begini, sebenarnya yang tadi diharapkan oleh Bu Siwi sumber dari CSR, kita ini dibentuk oleh peraturan gubernur. Jadi forum CSR itu dibentuk dengan peraturan gubernur, bahkan dasarnya itu perda tentang CSR. Dasarnya perda itu dari PP gitu ya, bahwa memang ada kewajiban untuk melakukan pembinaan atau pemberdayaan. Nah, khusus DIY itu komitmen forum CSR terhadap pemerintah DIY itu menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah. Nah, pesannya Pak Gubernur itu difokuskan pada kelompok miskin. Artinya pemberdayaan. Jadi maka kita kalau membantu, jadi rata-rata sekarang ini dalam situasi seperti ini sumber atau resources yang paling utama bantuan-bantuan CSR itu lebih banyak dari BUMN dan BUMD. Namun toh demikian, menurut saya sesungguhnya resourcesnya ya masih cukup untuk diberikan bantuan-bantuan. Tetapi bantuan ini kan bukan sekedar dia mengeluh bahwa kami miskin butuh dibantu, tetapi susah gitu. Ya kami susah butuh bantuan, bukan. Tetapi yang dibantu itu rata-rata adalah orang yang memang punya perencanaan atau kelompok yang punya perencanaan untuk mau maju ke depan. Karena pesannya Pak Gubernur, CSR itu harus digunakan untuk memberdayakan, bukan sekedar untuk membantu, tidak bukan hanya sekedar membantu. untuk bantuan bagi orang-orang miskin gitu. Oke, Pak, tapi ketika Bapak tadi Bapak kan juga menyampaikan bahwa untuk CSR ini kan juga ini juga ini ya melibatkan teman-teman dari kelompok tani tadi ya. Dan ini sebenarnya kalau dari Bapak Nur ini kan mereka bisa berkooperasi nih, tapi Bapak pernah ini enggak? Kenapa kalian tidak membentuk kooperasi atau bagaimana gitu, pernah nggak Pak? Nah, kembalinya ke cara berpikir. Jadi petani ini lebih senang berhubungan dengan pengepul, yang pengepul itu orang swasta mandiri gitu ya. Padahal menurut saya mestinya mereka bersembilan aja sekarang bisa membentuk koperasi. Kemudian
koperasinya itu kan bisa berhubungan dengan apa? Dengan mitra kerjanya gitu ya. Karena hampir rata-rata sekarang supply chain itu kan relatif orang pengen memperpendek ya. Pengen memperpendek supply chain sehingga nanti memperoleh bahan baku yang lebih cepat, kemudian juga sebaliknya kalau sudah jadi barang pengen didistribusikan dengan cara yang lebih cepat, sehingga sesungguhnya sekali lagi menurut saya koperasi ini problemnya adalah keterlambatan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dinamika terhadap dinamika bisnis. Ya. Oke, baik. Ini saya juga jadi berpikir ini, apakah memang teman-teman yang berkoperasi atau mungkin yang belum yang sudah ya, kalau kita berbicara tentang manfaat ya, apakah mereka ini merasakan kurang untuk menerima manfaat dari berkoperasi, atau mungkin mindset, betul ya tadi ya, betul mindset sih, apakah memang berkoperasi ini saya dapat apa begitu mungkin ya Bu ya. Oke, ini menarik nih jadi diskusi hari ini Ibu. Kalau kita berbicara tentang akses non bank, ini nih perbedaannya seperti apa? Maksudnya untuk syarat ataupun untuk pilihan ketika koperasi ini tidak bisa mengakses bantuan di perbankan, akan ke non perbankan begitu. Nah ini seperti apa ini Bu? Jadi gini, di dalam akses pembiayaan itu bukan berarti non perbankan ini nggak punya syarat, seperti CSR aja kan ada syarat. Betul. Sebetulnya kan lembaga non perbankan tapi ada syaratnya, gitu. Cuman kan ada beda-beda dalam arti gini. Kita ini kan ada lembaga-lembaga non perbankan yang juga bergerak di lembaga pembiayaan. Contoh kalau kami ada di lembaga pembiayaan dari kementerian gitu, kementerian LPDB ya. Di sana pun ini dikhususkan untuk koperasi kalau di sana. Nah, ini kan bagian yang sebenarnya ada syaratnya nggak? Ada syaratnya gitu. Kenapa ini semuanya koperasinya bisa mengakses semuanya? Bisa, tapi bisa lolos enggak? Gitu kan gitu. Nah, itu. Bisa akses bisa ya, lolos. Karena apa? Tadi yang disampaikan Pak Nur Rahmat Afandi, harus tahu sebetulnya kan bagaimana sebetulnya alokasi yang akan didapatkan ini untuk apa sih gitu kan. Maka di dalam pembiayaan ada 3 sukses kalau menurut saya. Sukses terhadap penyaluran atau penerimaan dari ini, sukses terhadap pemanfaatan, dan sukses terhadap pengembalian. Maka inilah fungsi kita, bagaimana sebetulnya lembaga ini akan dibawa kemana. Kami ada pembinaan bagaimana menyusun bisnis plan. Saat kita ada di koperasi mesti ada visi misinya kan ya gitu. Bisnis plannya juga harus jelas, roadmapnya harus jelas. Sebetulnya modal ini sekarang kalau bicara karena kami nggak punya aset, nggak punya untuk tanggungan gitu, karena ini menjadi bagian yang sudah nomor 2 sekarang yang dilihat dari lembaga pembiayaan ini kan bagaimana sebetulnya cash flow mereka. Cash flow mereka ini seperti apa, jalan nggak. Jadi kalau bicara tadi Mbak Anggun, ini gimana yang non perbankan ini? Nah non perbankan ini bagian yang kalau bank udah jelas ya, ini ada aturan OJK, ada ini. Nah ini kan. Tapi yang non perbankan ini banyak sekali lembaga-lembaga yang bergerak seperti kalau kami kan tadi LPDB, ada dari PNM, ada dari Pegadaian, ada ini bagian-bagian yang mereka bergerak lembaga di pembiayaan tapi di non perbankan. Tapi syarat dan ketentuan dari situ juga ditentukan gitu. Jadi sumber pembiayaan itu kami membukakan akses ke seluruhnya baik yang perbankan maupun yang non perbankan. Tinggal pilih, tinggal posisi kita ini mau di mana. Mungkin dari sisi jumlah jumlah besaran mungkin kan seperti itu. Kalau di bank itu sampai segini dengan skema yang seperti ini kan. Sekarang ada skema yang kayak skema yang mungkin kalau kemarin dengan adanya pandemi Covid ini kan banyak sekali skema ya. Yang skema bagaimana soft loan, bagaimana terhadap mungkin pinjaman yang tanpa agunan tapi ini dengan ketentuan cuman sampai berapa gitu. Nah, yang pasti kita ini di dalam perkoperasian ini seperti Pak Nur Rahmat Afandi, kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui koperasi ini. Anggotanya dulu, anggota nanti akan melebar ke masyarakat. Jangan sampai kalau bicara pembiayaan sekarang kan masih banyak rentenir yang ini mereka terjerat dari sisi pembiayaan juga. Kenapa ini? Nah, inilah sebetulnya banyak skema yang perlu kita masukkan itu. Jadi beda skema pembiayaan non perbankan dengan perbankan itu tadi. Jadi lembaganya saja, tapi syarat dan ketentuannya pastinya juga terhadap 3 hal yang perlu kita tekankan ke mereka gitu. Jadi kita tidak, yuk kamu pinjam jangan sampai ini konsumtif. Tidak ya. Bedanya memang di koperasi sama mungkin yang bukan koperasi, di saat kita akan melakukan pendampingan,
menghadirkan para lembaga pembiayaan atau yang baik perbankan maupun non perbankan, mereka ini yang hadir tidak bisa memutuskan di saat itu karena kan ini kan atas nama lembaga, mereka harus mereka punya aturan, mereka harus ketemu dengan pengurus, pengelola ataupun anggota. Kita akan mengembangkan ini harus ada kesepakatan bersama. Beda kalau bicara mandiri individu, ya kita oke, gitu kan, pengusaha udah oke, saya akan ngambil, saya akan ini, tapi saat udah kita dia harus diskusi, ya seperti itu. Nah ini yang sebetulnya kita lakukan di sana. Oke, baik. Ini kalau untuk syarat pasti ada semuanya ya. Oh iya ada, SSR aja ada Pak Nagri. Pinjaman ya. Betul, pinjaman pasti begitu. Pinjaman kan ada 3 hal tadi, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana ini pengembaliannya, dan syarat terhadap lembaga itu terkait dengan lembaganya, koperasinya, bagaimana NIK-nya, nomor induk koperasi kan ini basic ya. Betul. Bagaimana punya sertifikat ini, bagaimana sebetulnya penilaian terhadap koperasi tersebut gitu. Dan diharapkan mereka juga menggunakan akses ataupun juga fasilitas permodalan ini dengan bijaksana ya Bu ya. Jangan sampai konsumtif, lupa. Makanya arahnya kan pakailah modal dengan bijak yang ramah gitu, ramah dan bijak. Betul. Ini. Kita jangan sampai terjerumus kalau bicara pembiayaan. Saya butuh modal tapi nggak tahu mau untuk apa. Mau diapakan? Tidak ada perencanaan yang matang ya. Jadinya malah dapat kasarnya dapat uang kaget, langsung nih gimana kemana, lupa ini sebenarnya saya pinjam mau ngapain nih. Oke, tadi kalau Pak Katir ini kan sedikit menyinggung mengenai inovasi. Nah kalau kita berbicara inovasi ini kan kadang-kadang ada yang dapat ide sendiri, ada yang memang butuh didorong-dorong begitu, ada yang ayo begitu. Nah ini upaya untuk mendorong inovasi seperti apa ini Pak? Yang tentunya bisa katakanlah koperasi itu bisa berkembang, itu tentunya harus soliditas di antara anggota dan pengelola. Paling tidak ada hubungan yang baik, selalu berkoordinasi, selalu komunikasi. Kemudian ketika bicara produk daripada koperasi tersebut biar katakanlah menarik dan sebagainya, memang harus ada iming-iming lah. Biar nanti bisa gimmick. Iming-iming artinya misalnya dia bentuk hadiah atau apalah biar menarik lah untuk masuk di operasi tersebut. Nah, itu saya kira kalau itu bisa dilakukan dengan baik dan juga koperasi itu antara anggota kemudian pengelola dapat benar-benar sinergi, saya kira semakin akan baik juga ke depannya. Seperti itu. Oke, ini berarti saling tukar ide lah ya kita ya untuk berinovasi ini seperti apa begitu. Karena ya kalau enaknya di koperasi kita berlembaga itu tuh enak ya, maksudnya untuk semuanya ini lebih tertata. Ya pasti Bu, ya. Ini kalau kita itu koperasi itu akan besar atau enggak itu kan tergantung anggotanya, komitmen dari anggotanya gitu. Jadi kalau anggotanya aja nggak merasa memiliki, nggak punya nggak punya care terhadap koperasi, nggak punya peduli, ya koperasinya nggak akan jalan karena koperasi terutama kalau pamannya koperasi simpan pinjam yang dilayani kan hanya anggotanya, nggak boleh untuk yang lain. Nah ini bicara ini, tapi memang ini bagian yang terus kita dorong ya, mindset itu memang kembali proses lagi ya, betulnya gitu. Karena mindset ini sebenarnya sudah dari lama ya Bu ya, untuk bisa merubah itu tidak mudah seperti kemarin kita diskusi sebetulnya kenapa sih koperasi ini sebenarnya PR-nya tidak hanya di DIY aja ya Pak Nur ya, di seluruh Indonesia ya. Meskipun banyak koperasi yang di Indonesia sendiri sudah masuk di 100 besar koperasi yang ada di dunia. Kita ada ini Exactswear ini kan koperasi ya. Kalau bicara ini boleh nyebut gitu. Kenapa ini bisa seperti itu? Kan berarti kan ada manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya mestinya yang sudah jalan gitu. Nah, salah satu kemarin yang menjadi parameter dan ini terus saat kami juga mengikuti di dalam diskusi itu, ini karena masih ada stigma pengurus koperasi, pengelola koperasi itu di usia yang sudah mungkin senja ke sana gitu. Nah, mengubah ke sana ini bagian yang ini bukan saya ya, bukan yang ini, tapi itu kan berdasarkan apa yang dilakukan oleh tim independen di saat kita minta bantuan dari pemerintah, kenapa ini koperasi, karena pemerintah kan juga punya PR untuk bagaimana ini koperasi harus tetap jaya. Ini kan Sokoguru ya. Tapi ini menjadi salah satu ini cukup besar pemilihan di sana dari para yang
apa namanya ini waktu kuesioner kita isi kita ini kuesioner. di indepnya itu masuk di sana banyak di sana. Oke, ini untuk pemirsa yang belum tahu bahwa ternyata S Hardware itu adalah koperasi loh, ya kan? Oh, kalau kita boleh nyebut merek ya di sini Ya, ya. Nah, itu ini nggak ternyata itu cuma koperasi contoh aja ya, contoh ya, begitu ya. Jadi kan tidak melulu sebenarnya koperasi ini yang konvensional dan lain sebagainya. Betul, mindset bagaimana cara kita mengelola, care, rasa memiliki Ya. begitu. Dan ini mumpung ini saya masih ingat nih Bu, ini kan ini adalah penguatan permodalan koperasi ini kan juga dinas koperasi ini kan tadi ya bagaimana cara memfasilitasi. Tapi kan tentunya sekarang ini untuk koperasi ini kan juga ada permasalahan untuk gagal bayar ya Bu ya, gagal Ya. bayar. Nah, ini seperti apa Bu untuk mungkin apa ya monitoring begitu ketika oke kita sudah memfasilitasi untuk permodalan. Nah, tadi kan ada 3 fungsi nih termasuk untuk bagaimana Boso Joni iso nyaur opo ora. Nah, ini seperti apa Bu? Sebetulnya kalau bicara koperasi itu nggak ada gagal bayar ya. Sebetulnya kan seperti itu ya Pak Nur kan sebetulnya seperti itu ya. Tapi sebetulnya gini, koperasi ini kan kalau dari sisi kewenangan terhadap apa yang kita lakukan, mereka itu kan lembaga sendiri. Saat mereka itu bisa membayar atau enggak itu sebetulnya kan kalau manajemennya itu sudah ditata, ini kan sebenarnya rupa di tanggal ini di bulan ini kita ada seperti ini gitu kan karena perputarannya Iya. tadi yang saya sampaikan kan hanya melayani dari kita untuk kita. Kalau bicara gagal bayar simpan pinjam gitu kan dari hanya kita untuk kita. Nah, maka saat ada uang yang memang harus mereka lakukan aktivitas di antara mereka, mereka harus sudah memanage. Nah, yang terjadi ini karena manajemennya. Dan kalau saya cerati bukan koperasinya yang salah, tapi human error dalam sini kan manusianya gitu. Kalau prinsip koperasinya oke, jadi saya nggak menyalahkan koperasinya, tapi bagaimana human yang ada di sini ini yang mungkin belum seutuhnya sebetulnya menjalankan terhadap apa yang memang menjadi amanah di dalam koperasi tersebut. Gitu. Oke, berarti tetap ya kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Iya. Makanya kadang koperasi ini ketuanya untung dhisik ya Pak ya gitu. Berarti Bu, karena kurang kesepahaman. Ya, kurang antar anggota dan juga pengelola. Jadi mungkin kesepahaman itu wah neng mlebu koperasi kok harapannya besar-besar. Tapi anggotanya nggak mau membesarkan. Nggak membesarkan. Harapannya aja yang besar. Harapan saja. Tapi kontribusinya tidak. Contoh satu kali mungkin di dalam kan kita ada kesempatan minimal 1 kali boleh lebih ya rapat minimal itu rapat anggota tahunan itu kan ada di situ itu bukan kita akan ketemu nyari SHU-nya tapi disitulah digunakan hak dan kewajiban kita menyampaikan aspirasi lembaga kita itu mau dibawa kemana, bagaimana keuangannya, bagaimana tadi usahanya, dari mana anggota-anggota kita untuk memintarkan gitu. Karena di dalam koperasi sendiri kan ada kewajiban untuk melakukan pendidikan bagi anggotanya gitu kan. Bagaimana arti berkoperasi ya Pak ya. Tadi kan enggak paham ini harus seperti apa. Tidak hanya nyalakan pengurusnya, pengelolanya, terus nanti ketuanya nanti saat RAT ya sudah kita diem. Ada ya gitu nah. Padahal itu, grundel ya. ini masih mindset juga kadang masih enggan atau sudahlah yang terserah sana saya nggak punya waktu akhirnya yang punya waktu ya itu saja yang sebetulnya speednya juga masih perlu di question juga. Iya. Aduh, kendalanya ternyata banyak ya untuk. Tapi ya itu tadi sebenarnya koperasi ini punya manfaat yang luar biasa diharapkan menjadi soko guru perekonomian sampai seperti itu loh ya. Pak Nur Ahmad tadi aja di tembakau itu kalau alangkah indahnya kalau itu dalam koperasi mestinya kan nggak akan ke petani satu-satu ya Pak ya koperasinya ini ya. Iya betul lebih ringkas juga begitu. Sebenarnya apa? Orang harus memperoleh manfaat dulu baru aktif atau harus aktif dulu untuk memperoleh manfaat. Nah ini tergantung ini. Ini coba kalau ini coba ya. Ini aktif dulu baru dapat manfaat atau ini dulu ya. Ya kalau ngikuti prinsip dasar koperasi ya aktif dulu untuk baru manfaat. Bisnis itu kan sesungguhnya manfaat mau berapapun dalam bentuk apapun itu depend on yourself gitu ya. Tergantung pada kamu mau apa gitu. Ya, jadi ini yang saya kira membedakan antara badan usaha koperasi dengan private ya, dengan swasta. Kalau swasta itu cenderung rata-rata kan perusahaannya kan perorangan atau kalau CV ya 2 orang, kalau PT ya mungkin 2 atau 3 orang gitu ya. Nah mereka cenderung lebih aktif untuk membentuk manfaat itu. Nah maka ini sekedar contoh ya.
Koperasi Karyawan Tarumartani itu dulu nggak menarik karena SHU-nya itu rata-rata 1 tahun itu sekitar 150 sampai 200 ribu. Setahun Oke, itu ya Pak. Nah, begitu saya masuk, kemudian saya tawari kepada anggota, apakah mau mereka jadi distributor. Oke. Kalau mau jadi distributornya Tarumartani, tentu nanti tantangannya harus dikelola dengan serius. Mereka akhirnya mau. Saya bilang perilaku organisasionalnya harus berbeda. Ketika dulu kamu menerima SHU 180 itu ya karena kamu pasif. Betul. Ya gitu-gitu Kalau- aja. Gitu kan. Kalau kamu pengen memperoleh yang lebih banyak ya harus aktif. Nah maka kemudian akhirnya mereka ketika RAT itu begini juga. Kelembagaan RAT itu kan sesungguhnya bukan forum pertemuannya yang penting, tetapi bagaimana mereka itu membuat perencanaan-perencanaan di dalam forum itu. Maka mungkin nanti suatu hari kita boleh usul Bu Siwi. Nomenklaturnya itu bukan RAT tapi forum perencanaan gitu. Oh, jadi forum perencanaan. Jadi orang lebih menghayati bahwa kalau RAT itu kan wah rapat ngopo biasanya rapat ya mau Dan nunggu di akhir ya ada gimmick-gimmick seperti Pak Kater tadi ada gimmick-gimmick Gimmick-gimmick ada apa namanya door prize gitu ya Pak. Misalnya seperti itu. Magico. Saya teruskan cerita Koperasi Karyawan Tarumartani itu setelah mereka aktif kemudian dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional. Tahun 2020 itu omset mereka itu 12 miliar dengan SHU 1,6 miliar. Sehingga SHU masing-masing karyawan itu rata-rata 3 kali gaji. Wah. Jat itu. Nah, tahun ini juga begitu. Walaupun kondisi pandemi tapi karena mereka juga akhirnya terbiasa dengan tantangan-tantangan, dengan model-model kerja yang profesional itu ya tadi saya tanya berapa omset tahun ini sampai dengan bulan September itu sudah hampir 11 miliar. Berarti kira-kira Baru bulan September masih ya. ada. Omsetnya ya. sampai Omsetnya. akhir tahun ya kira-kira omsetnya ya sekitar 12 miliar. Kalau marginnya itu 10%? 15%, Oh, 15%. Berarti SHU-nya ya sekitar 1,6 miliar lagi gitu ya. Dibagi untuk Dibagi untuk Berapa? 200 karyawan. 200 karyawan. coba bagi Mbak Anggun sudah berapa? Langsung ini kalkulator kalau udah ngomongin duit ini cepet ini kayaknya nih kan. Artinya begini, artinya cara berpikirnya jangan mengharap apa yang kami dapat dari koperasi, tetapi ya tentu benefit itu harus dibentuk. Iya. Makanya kan sendiri. besar enggaknya itu kan dari si anggotanya sendiri Betul. kan. Sebenarnya mereka Aktivitas mau ya. Bisa meng-create ya. Mereka tuh sebenarnya pengen apa sih, dapat apa sih dibarengi dengan usaha. dan yang perencanaan. Harus kreatif itu berarti. Iya. Yang kedua, yang membedakan perilaku pengelola koperasi dengan usaha swasta itu rata-rata. Kalau orang swasta kan aktif ikut organisasi ya. Anak-anak muda aktif di HIPMI, aktif di GISIS, aktif di asosiasi manajemen. Kalau yang senior-senior aktif di asosiasi pengusaha gitu ya. Ada kalau yang kontraktor ya di Gapeknas, Gapensi, kemudian yang listrik ya di AKLI, kemudian lebih meningkat lagi di Kadin. Nah, orang koperasi ini rata-rata menurut saya agak inferior. Jadi kurang bergaul dengan Makanya harus kita sandingkan ya. Betul. Mereka itu makanya mindset, sering ketemu dengan Ngobrol. dengan para pelaku usaha juga. Oh, ini kan pelaku usaha ini koperasi kepala bagi dinas dirinya. koperasi yang benar itu yang bergaya muda seperti itu. Sepakat. Jiwanya muda ini. Orangnya udah tua tapi. Bahasanya bukan rapat, kita nongkrong bareng. Nongkrong di tempatnya Pak Ak. Sambil belajar ya Bu ya. Iya betul, ini mindset ini udah memang benar ya Bu ya. Ini saya juga makanya sepakat nih. itu Jadi mindset Mbak pertama. Anggun, Bu Siwi, saya kira yang paling penting bagi teman-teman koperasi ya, yakinlah bahwa di luar itu, artinya di luar perbankan itu banyak potensi atau resources yang bisa dimanfaatkan untuk permodalan. Hampir semua perusahaan kan punya CSR, kemudian bahkan di lembaga pemerintah sendiri yang non bank kan ada LPDP, ada macam-macam. Tetapi mereka itu selalu mensyaratkan perencanaan, Oke. di mana perencanaan itu harus bisa menggambarkan uangnya untuk apa, kalau untuk apa itu kira-kira untungnya berapa, dan dari untung berapa itu akan ada pengembangan seperti apa. Itu saya kira penting. Nah untuk itu maka saya kira tantangan bagi pengelola koperasi adalah kebiasaan untuk membuat perencanaan. Ini yang saya kira lemah.
ada keberlanjutan gitu ya. Iya, betul. Itu menjadi Yang parameter di berkelanjutan. dalam koperasi modern salah satunya perencanaan. ya karena kan mungkin salah satu ini Pak Nur Rahmat, saya juga punya pemikiran gini. Pengelola koperasi ini kan tidak harus pengurus, bisa juga kan merekrut ya, merekrut. Oh, bisa ya? Oke. Ya, mereka kan akan diserahkan ini menjadi pegawainya di sana. Oke. Nah, bisa juga kalau sekarang ya anggota koperasi yang mengelola ya ini orang itu kan kadang nggak palu gada ya bisa itu. Nah, yang sekarang kan cuman yaudah yang slow, mungkin ini sebagian, tapi juga sudah ada yang maju. Tapi ini yang betulnya kontrak kinerja bagi si pengelola ini penting menurut saya, mau dibawa kemana gitu. Maka rekrutmennya juga harus profesional. Iya, Gitu. jangan asal ya. Ya. Mbak Anggun, kalau tadi Bu Siwi kan ngendikan bahwa pemerintah berharap akan ada peningkatan kapasitas. Betul, Ya, udah iya. ada target. Nah, bahkan nanti ditargetkan 100 badan usaha koperasi itu masuk ke koperasi digital. Betul. Koperasi Nah, modern ini ya. saya kira problem utamanya begini. Apa Pak? Rata-rata yang well informed terhadap sistem digitalisasi ini kan anak-anak generasi Z Ya. Oke. Gen Z. Kami ini kan orang yang lahiran tahun 60-an itu kan Mau apa ini? Sampai generasi X yang generasi sudah X, ya. rata-rata pengelola koperasi itu yang masih generasi X. Yang lahir tahun 60-an. SU. Maka ini memang di Bisnis koperasi sudah itu harus begitu cepat berubah, Iya, iya, sudah iya. berubah, tetapi pengelolanya masih dengan Mindset yang yang lama, sama, ya. ya, dengan Yang pola masa lalu. pemikiran, dengan orang yang sama, begitu. Memang Ini saya kira problem mengubah mindset itu resistensi pasti ada menurut kami itu, tapi memang harus secara bertahap, proses itu penting. Iya, Jadi betul. maka di dalam pemetaan koperasi kita pun saya gini Pak Nur Rahmat, Pak Katir, saya sering melihat ini guyon tapi gini saya sering ketemu Guyon maton. guyon maton. Koperasi guyon, kita lihat bener. ada koperasi yang memang sudah berdiri tapi ini kok kayaknya susah untuk di ini, memang ya seperti itu. Kita push sampai apapun ini nggak bisa ya seperti Mentok, itu. udah Itulah mentok lah ya, Bu. koperasi saya ini koperasi Kelangenan harus kita lindungi gitu. Memang itu badan hukumnya sudah jelas ada. Cuman ini memang resources yang ada di sana ya kan, kalau dulu kan mungkin ketemu arisan, Iya. sepo-sepo, purna-purna ketemu gitu. Iya. Nah, maka ada juga koperasi yang memang siap untuk diunggulkan. Maka ini harus kita ulik. Ada koperasi yang memang potensi, ada yang sudah unggul, ada yang potensi, ada yang Kelangenan ini. Nah, ini bagian yang sebetulnya bisa di dalam memetakan itu ada keragaan, skemanya akan di dalam mendampingi pasti akan beda-beda. Iya, Maka betul. kita buat pun Treatmentnya. kurikulumnya, kami juga nyusun kurikulum di saat mendampingi itu biar kita jelas. Jangan sampai digebiah uyah ya orang. Betul. Gebiah uyah sama semua Iya, gitu. iya. Nanti sama Pak Kater saya disempret, mana ini Bu Siwi kinerjanya Ini mana? gimana? Iya. Terus Koperasi yang sudah itu, di- yang itu Kelangenan itu tadi kan kita harus caranya dia itu berkembang. Nah, Jangan itu. terus gitu loh. Betul. Maka mengubah mindset Iya. bukan gini. Saya sering nyampaikan Bapak Ibu bukan akan menghilangkan peran Bukan, Bapak Ibu ini iya. memang prinsip roh dan menjadi menjadi pendamping, Betul. menjadi senior kita Iya. yang bagaimana koperasi, tapi mungkin akan lenggah duduk di kursi yang terhormat biar anak-anak Muda, cucu-cucunya ya. ini yang nanti akan menjalankan tinggal ngarahkan saja. Iya. Ini kan Betul, seperti mengawasi, itu. mengarahkan. Iya, gitu. Karena kan yang cepat itu belum tentu jalannya juga benar. Saking cepetnya kadang mah melenceng Betul. gitu. Nah, ini, sandung-sandung juga ya, bisa. gitu. Ini Maka berarti ini ya Bu ya, dilema ya. Maksudnya Dilema. ya kita mau apa ya pasti ada saat benturan pembiayaan tantangan. kita tadi ada persyaratan ini, maka muncul dengan transformasi digital, muncullah ojol online. Wah, pinjaman online. Iya. Pinjaman online. Mereka Itu kan ada hadir, berkedok ya. koperasi juga. Nah, ini bagian yang di saat kita transformasi digital, pinjaman ekonomi masyarakat juga non bank juga ada ada syarat-syarat tentuan, tapi Iya, syarat pinjol ini sangat mudah. Mudah, akhirnya mereka tergiur. Padahal pinjol ini bagian yang sebetulnya kalau bicara terhadap konsep awalnya ini sangat mulia, karena kan di saat kita koperasi atau UMKM ini belum bankable, pakai ini sudah bisa. Bisa. Tapi yang legal dong. Tapi Iya, masyarakat betul. Yang kadang diawasi OJK dong. Yang diawasi Iya. OJK gitu. Oke, nah tentunya dengan adanya pinjol ini kan juga menjadi masalah juga ya kalau kita bilang ya. Nah, jangan Karena ada sampai yang nih. istilah orang Jawa mencatut nama Iya, koperasi betul. juga. Betul, gitu. padahal bukan. Bukan. Nah, ini Bu terkait dengan koordinasi bersama dengan lembaga-lembaga yang perbankan ataupun non perbankan. Ini
sudah dilakukan seperti apa Bu koordinasinya? Oh kami ini kan ada forum ya, kami ada forum Pentahelix. Forum Pentahelix itu Jogja Bisnis yang di situ ada dari perbankan, ada dari media, Lintas sektor dari ya, jadi semua komunitas, ya ini dari semua sektor dan perguruan tinggi. Yang pastinya kita akan mendiskusikan terkait dengan beberapa permasalahan baik dari koperasi maupun UMKM. Kenapa koperasi dan UMKM saya sebut UMKM? Karena di dalam koperasi ini ada para pelaku usaha juga UMKM itu. Betul. Maka saat koperasinya akan maju harus dilihat tidak hanya lembaganya yang maju tapi si anggota ini juga harus maju, mereka akan meningkat di sana. Maka kami akan melakukan pengembangan dari sisi lembaganya, pasti kita akan tidak sendiri ya dengan beberapa lintas ini. Maka kita ada forum yang namanya forum ini dan forum itu tidak bicara hanya forum diskusi ini bagaimana implementasinya, bagaimana sekarang ini kan masyarakat para pelaku ini kadang kan pinginnya vokasi ya Pak ya, pengen cepat instan gitu. Maka kami pun melakukan dengan menyisip-nyisipkan dari beberapa bagian saat kita melakukan pendampingan. Di dalam situ ada materi-materi yang secara tidak langsung mereka juga penting toh ini. Oh ini iya dan tidak ini sebuah inovasi strategi ini tidak hanya dari koperasi maupun UKM-nya yang dituntut, tapi kita pun di dalam pemerintah juga harus punya inovasi, harus punya strategi bagaimana kita ini mengubah mindset mereka. Secara tidak sadar mereka akan mengikuti apa yang sebetulnya ini. Kalau langsung diubah, wah ini sudah betul. Kalau frontal nanti pasti defend ya Bu ya mereka ya. Oke, ini berarti saya membayangkan tugasnya pemerintah apalagi Bu Siwi ini ya membimbing teman-teman yang memang sebagai anggota koperasi dengan latar belakang yang berbeda, dengan mindset yang berbeda. Semangat ya Bu ya, kita bantu doa. Oke, Pak Nur, ini mungkin di tahun depan atau mungkin dekat-dekat ini apakah ada program CSR yang memang diperuntukkan untuk rekan-rekan yang berkoperasi begitu? Ada nggak Pak? Jadi forum CSR ini anggotanya kan ada BUMN, ada BUMD, kemudian ada swasta dari berbagai sektor. Memang kita punya komitmen untuk membantu pemerintah. Nah karena di tahun ini Pemda DIY juga punya fokus pada pengembangan koperasi, maka forum CSR juga mengikuti itu. Karena pikiran kami, kalau membantu swasta itu kan satu badan usaha rata-rata dimiliki oleh satu orang. Tapi kalau membantu koperasi, paling tidak satu badan usaha koperasi itu kan anggotanya minimal 9 orang. Sudah minimal. Sudah minimalnya 9 orang. Artinya dari sisi efektivitas, lebih efektif membantu koperasi sesungguhnya ketimbang membantu perorangan. Ini latar belakangnya. Maka kami memberi kesempatan untuk teman-teman koperasi melakukan koordinasi dengan kita, gitu ya, dengan forum CSR. Karena untuk tahun 2022 nanti insya Allah ini di bulan Gusti Mangku menyanggupkan untuk rapat koordinasi itu pada akhir November ini. Jadi nanti kita akan merencanakan alokasi bantuan-bantuan CSR itu untuk tadi. Karena bagi kami sesungguhnya membantu koperasi ini jauh lebih efektif ketimbang membantu perorangan. Maka rentang kendalinya lebih mudah ya Bu. Maka tantangannya bagi koperasi adalah tadi itu, apakah mereka punya perencanaan yang baik, kemudian perencanaan itu digunakan untuk apa, dan setelah digunakan itu akan ada proyeksi peningkatan seperti apa. Ini lempar ini Mbak, nanti kan biar dia baik. Gimana nih Bu Siwi dampinginya? Gitu. Pak Kater akan tanya juga. Saya lagi ini Pak Nur Rahmatawandi nih lemparnya. Enak ya, halus ya, tapi langsung. Tapi menyinggung. Tapi sebetulnya kan itu tanggung jawab kita bersama. Iya, betul. Saling melengkapi, saling menguatkan. Walaupun paling besar Bu Siwi. Itu dong, itu ya. Tapi kalau nggak didok Pak Kater nggak bisa. Wah ini kita jadi lempar-lemparan ini. Makanya kan saling menguatkan tuh Bu. Betul. Saling menguatkan. Nah itu gunanya pertemuan hari ini ya kan, kita saling berdiskusi, bertukar pikiran, menguatkan. Tapi sesungguhnya menurut saya orang gerakan koperasi harus bersyukur. Sekarang kepala dinasnya ini kan lincah banget. Bahkan jemput bola. Kita ini sering didatangi Bu Siwi. Forum CSR ada program apa? Ada resources apa? Untuk teman-teman koperasi ini apa begitu ya? Lincah ya Pak ya, Bu Siwi ini ya, luar biasa. Tapi yang jelas untuk saat ini buat teman-teman koperasi ya, semangat ya dengan tantangan-tantangan era baru terus berjalan ya.
kita juga harus menyesuaikan ya. Adaptasi ya. Betul, adaptasi inovasi. Kata kuncinya jangan inferior. Jadi jangan rendah diri. Iya. Dan harus pede. Harus pede ya. Nah, ini harus pede, bukan tinggi hati yang ini Iya, ya, bukan betul. tinggi hati yang Sombong sombong ya. bukan Iya, gitu, iya. tapi ya Pede. Yang penting iya. pede. Iya, bukan tinggi hati tapi Iya, pede. pede, iya bisa kan. bersejajar dengan swasta-swasta yang lain. Betul, luar biasa. Ya ini Semangat. tentunya. Baik, boleh kita tutup perjumpaan ini dengan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Mantap ya. Pokoknya sukses untuk Ibu Siwi. Sukses untuk kita semua. Semuanya baik Amin, ya. amin, Kita amin. saling mendoakan, saling support, kolaborasi. Saling menguatkan apa Pak? Takaful ya. Saling menguatkan saling ini. Iya, betul. Terima kasih Bu Siwi, lalu juga Pak Katir, Pak Nur sudah Oke, berkenan hadir iya. di episode Muka Hangat kali ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian bisa menjadi semangat terlebih untuk rekan-rekan koperasi. Luar biasa, sehat selalu untuk Bapak Ibu. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Muka Hangat dan terima kasih untuk Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bidang pembiayaan koperasi. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Bye-bye.